Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, aku Risma Nur Anggriani. Pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk menganalisis kelayakan usaha makanan tradisional untuk pasar modern. Pertama-tama marilah kita ulas terlebih dahulu pengertian dari makanan tradisional. Jadi, makanan tradisional merupakan makanan khas daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan budaya lokal. Oleh karena itu, makanan tradisional dianggap bertentangan dengan hal-hal yang berbau modern. Jika makanan tradisional memasuki pasar modern, apakah makanan tradisional dapat bersaing dengan produk modern lainnya? Berikan pendapat kalian ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait tujuan. Tujuan dari diadakannya analisis kelayakan makanan tradisional untuk pasar modern yaitu: pertama, menilai apakah usaha makanan tradisional layak secara ekonomi dan bisnis. Kedua, meminimalkan risiko kegagalan usaha. Dan yang ketiga, menentukan strategi pemasaran yang sesuai untuk pasar modern. Kemudian, hal-hal yang akan kita analisis bersama adalah aspek analisis kelayakan usaha. Di dalam aspek analisis kelayakan usaha akan ada pembahasan 5 poin. Yang pertama terkait aspek pasar dan pemasaran, yang kedua, aspek teknis dan operasional, yang ketiga, aspek sumber daya manusia, keempat, aspek hukum, dan terakhir, aspek keuangan. Mari kita memasuki dan membahas terkait aspek pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi. Di dalam segmentasi, kita perlu melakukan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Yang kedua adalah tren. Perlu adanya inovasi atau pengembangan produk yang mengikuti tren. Yang ketiga, analisis pesaing. Apabila terdapat produk kita yang sama dengan pesaing, kita perlu melakukan inovasi agar produk kita lebih unggul dari produk pesaing. Dan jika diperlukan adanya substitusi produk yang berarti mengganti produk dengan produk lainnya yang memiliki fungsi atau tujuan yang sama. Dan yang keempat ada strategi. Selain 3 hal di atas, kita juga perlu melakukan strategi pemasaran produk untuk meningkatkan angka penjualan. Kemudian yang kedua adalah aspek teknis dan operasional. Di dalam aspek teknis dan operasional kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahan baku lokal terkait dengan ketersediaan dan kualitas produk yang akan kita gunakan terhadap produk kita. Kemudian yang kedua adalah teknologi produk terkait dengan efisiensi dan kehigienisan produk yang akan kita buat. Dan yang ketiga adalah lokasi usaha. Dan yang keempat adalah inovasi berupa rasa modern, kemasan tahan lama, ataupun dalam bentuk frozen food. Aspek yang ketiga yaitu aspek sumber daya manusia. Di dalam aspek sumber daya manusia terdapat kebutuhan tenaga kerja, skill tradisional, pelatihan modern, manajemen tim kecil, dan produktif. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek hukum dan perizinan. Aspek hukum dan perizinan terdapat legalitas usaha, merek dagang dan perlindungan produk, serta kepatuhan terhadap regulasi makanan. Aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan terdapat estimasi modal awal, proyeksi pendapatan dan biaya, dan analisis BEP atau Break-Even Point. Break-Even Point adalah analisis yang digunakan untuk menentukan titik impas atau titik break-even dalam bisnis. Titik impas adalah titik di mana pendapatan bisnis sama dengan biaya total, sehingga bisnis tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah sumber pendanaan yang bisa bersumber dari pribadi, pinjaman, maupun investor. Itulah beberapa aspek yang perlu kita analisis untuk kelayakan usaha makanan tradisional memasuki pasar modern. Untuk mendukung peluang yang ada, kita juga perlu menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki. Yang pertama, kita bisa berkolaborasi dengan influencer. Yang kedua, membuat kemasan produk estetik dan ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan storytelling tentang kisah di balik makanan atau produk yang kita miliki. Dan yang keempat, memiliki sertifikasi dan jaminan kualitas produk yang kita miliki. Kesimpulannya, makanan tradisional memiliki peluang untuk memasuki pasar modern dengan catatan perlu adanya pengembangan atau inovasi produk dengan beberapa aspek yang telah kita analisis dan ulas bersama di awal materi.
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya akan menerima kritikan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone.